2, Prodi Kepemimpinan Kristen semester 5. Dan di sini saya akan membacakan hasil dari orasi saya, yaitu yang saya beri judul Diva dan Harapan Kita yang Tidak Boleh Hilang, yang dimana saya mengambil kasus yaitu pembunuhan yang ada di Mandailing Natal yang bernama Diva Febriani, yaitu seorang siswi SMA Negeri 1 Batang Natal berusia 15 tahun dan anggota Paskibra. Dia adalah seorang mahasiswi yang sangat baik dan sopan. Dia terampil dalam segala hal. Di sini kita pasti merasa hati kita sangat terjepit ataupun sakit hati dengan adanya berita tentang saudari kita yang bernama Diva tersebut. Diva Febriani dilaporkan hilang pada tanggal 29 Juli 2025 setelah mengikuti latihan Paskibra. Pencarian intensif membuahkan hasil. Pada tanggal 31, polisi telah menemukan jasad Diva terkubur di Taluk, tempatnya di Taluk. Dia terkubur di dalam galian sebuah tanah yang digali oleh alat berat. Disitulah dia ditanam oleh pembunuh, dan pembunuhnya itu yang bernama Yusuf. Dan dia motif pembunuhan oleh saudara Yusuf tersebut yaitu merampok demi membeli suatu HP, yaitu iPhone. Tetapi dia tidak mempunyai uang dan dia merampok saudari Diva yang dia mengetahui bahwa Diva ini adalah seorang yang berada dan hidup dalam kebutuhannya dengan pas-pasan juga. Tujuan mengangkat kasus ini yaitu kita tidak hanya mengangkat kasus ini buat mencari keadilan Diva saja, tetapi kita semua menyadari bahwa kekerasan terhadap anak bukan cuma berita, tetapi bisa terjadi di depan mata kita. Kita memaksa semua pihak, pemerintah, sekolah, masyarakat untuk bergerak, jangan cuma berdiam saja. Dan solusi yang kita butuhkan yaitu yang pertama soal keamanan di lingkungan sekitar kita. Yang kedua itu sekolah harus lebih dari cuma mengajar akademis. Kita butuh tambah materi tentang keselamatan pribadi dan pencegahan kekerasan di kurikulum. Bukan cuma satu kali ceramah ataupun berkata-kata, tetapi itu harus rutin kita berikan kepada anak mahasiswi tersebut. Yang ketiga itu yaitu kita sebagai masyarakat harus saling menjaga. Janganlah ada lagi sikap atau urusan orang lain. Kalau kita ada yang tidak wajar langsung dilaporkan ke polisi. Jika ada yang kita curigai dari seseorang tersebut, apalagi si Yusuf tersebut itu adalah salah satu dari tetangganya, karena dia tahu bagaimana si Diva ini keadaannya, maka jadi si Diva inilah yang menjadi sasaran si Yusuf tersebut. Nah, dampak yang mendalam dari tragedi ini yaitu semua. Dan kalau kita pernah melihat ibunda seorang Diva ini, siswi SMA tersebut menangis meminta anaknya pulang, pasti hati kita juga terasa tersayat. Dampaknya itu keluarga mereka itu sangatlah sakit hati, terutama seorang Diva siswi tersebut itu adalah anak satu-satunya di keluarga mereka, dan keluarganya itu sangat sakit hati dengan kepergian anaknya yang tidak sewajarnya. Dan realitas yang dihadapi di lapangan yaitu jangan kita berpura-pura tidak tahu. Kekerasan terhadap anak perempuan masih sering sekali terjadi, bahkan di desa yang dianggap tenang seperti Taluk. Yang paling menyakitkan, pelaku seringkali adalah orang yang dikenal korban atau tetangga, kerabat, atau bahkan guru. Ini sering membuat kita sulit berhati-hati. Lalu menjadi peran orang tua ataupun orang dewasa sebagai pelindung, yaitu orang dewasa itu bukan cuma mencari uang atau ngatur rumah, tetapi sebagai pelindung anak-anak. Orang tua harus lebih waspada terhadap aktivitas anak. Kita harus bertanya sebagai orang tua, kita harus bertanya kemana anak kita pergi, jam berapa mereka pulang, apa yang menjadi aktivitas mereka di luar sana. Dan peran sebagai guru yaitu orang dewasa di sekolah harus menjadi figur yang dapat dipercaya.
oleh pelaku ada undang-undang yang berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang bisa diancam hukuman penjara seumur hidup. Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 81 dan 82 tentang pencabulan terhadap anak, dapat diancam penjara maksimal 15 tahun, bahkan lebih jika ada dampak yang parah sekali. Lalu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengadilan perampokan, jika terbukti pelaku punya niat merampas harta benda, si siswi tersebut, jika terbukti pelaku tidak berniat membunuh tapi tindakan yang menyebabkan kematian, dia juga bisa dijerat pasal 365 KUHP tentang pembunuhan karena kelainan. Nah, semua pasal ini untuk diberikan keadilan, dan kita harus memastikan bahwa keadilan menerapkannya dengan tegas. Saudara-saudariku, Diva adalah bagian dari kita semua. Dia adalah harapan keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Kepergiannya adalah kehilangan yang luar biasa, tapi tidak boleh biarkan harapan yang dibawa juga hilang. Mari kita bersama-sama berjuang untuk keadilan bagi Diva, dan untuk menciptakan dunia yang lebih aman bagi semua anak di masa depan. Jangan biarkan cerita Diva menjadi sejarah yang terlupakan. Jadikan dia sebagai titik awal perubahan bagi kita semua. Terima kasih, shalom.